online manajemen keuangan oleh Senat Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rizky Malik Fajar, saya mahasiswa angkatan 2020 dari kampus Bekasi, teman-teman. Saya sendiri kebetulan mengajar lab manajemen keuangan lanjutan di semester ini dan di semester sebelumnya, teman-teman. Nah, manajemen keuangan yang kalian bakal pelajarin hari ini itu sebenarnya adalah basic untuk kemudian masuk ke manajemen keuangan lanjutan. Ya, of course lah ya, namanya juga manajemen keuangan lanjutan. Ya, oke. Kali ini kita bakal ngebahas soal UTS, tapi soal UTS-nya ini udah agak lama juga, ya. Dan kebetulan juga saya udah lama nih nggak baca-baca terkait manajemen keuangan materinya. Nah, yang bakal kita pakai itu ada dari soal UTS semester genap tahun 2021-2022. Ya, masih cukup baru lah ya, teman-teman. Sebentar, saya akan share screen dulu untuk soal dan juga materinya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini udah ada soalnya. Sorry. Sini udah ada soalnya. Kemudian ini adalah pembahasannya. Ini sorry banget, aku bentuk jawabannya itu udah langsung kelihatan, udah langsung tertulis. Tapi nanti aku bakal jelasin satu persatu ya. Ini udah tertulis dan udah jelas begini. Kan kalau di soal itu dia masih blank, ya, masih ada yang belum diisi. Tapi di sini udah ada. Karena kemarin itu kan bekas juga dipakai dari mentoring offline ya teman-teman. Barangkali teman-teman nggak datang ya, kan ada di kampus Bekasi kemarin. Selain itu juga aku bakal ngejelasinnya berdasarkan urutan, ya, urutan soalnya aja. Meski nanti ngerjainnya aku punya sedikit saran buat urutan pengerjaannya, ya. Jadi kita mulai aja langsung ya. Ini banyak banget ngomong aku. Oke, di sini soal pertama itu ada analisa rasio keuangan, teman-teman. Analisa rasio keuangan, sebentar. Sekalian aja kita lihat materinya ya. Ini ada catatan yang enak sebenarnya, atau ringkasan yang enak dari Pak Martinus. Ya, Bapak Martinus, untuk sebenarnya teman-teman belajar. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerjain dulu ya soal nomor 1. Nanti kalau kalian butuh catatannya, boleh chat aku gitu ya di A1746 Rizky Malik Fajar, ya, boleh chat di A1746 Rizky Malik Fajar kalau butuh catatannya, karena lumayan banyak sebenarnya catatan atau ringkasan dari Pak Martinus yang bisa kalian pakai ya. Oke, ini soal nomor 1 PT Maju Jaya. Jadi kalian di sini untuk analisa rasio keuangan, kalian itu bakal dikasih 2 laporan keuangan ya. Ada balance sheets dan income statement, teman-teman. Ya. Pertama yang harus kalian lakuin itu adalah ngelengkapin balance sheets-nya di sini. Ya. Nah, di sini balance sheets-nya itu terdiri dari ya biasa lah ya, aset dan liabilities. Nah, untuk aset kan kebagi 2 ya, ada current asset dan fixed asset ya. Nah, di sini di current asset udah ada cash, account receivable, dan titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titik ini kalian isi dengan inventory. Kenapa ya inventory? Karena ya inventory termasuk current asset, satu, dan yang kedua nanti kita bakal ngitung inventory turnover. Jadi udah pasti dia adalah inventory, ya. Lalu kemudian di sini kita lihat juga ada gross fixed asset, teman-teman. Gross fixed asset itu adalah fixed asset yang perusahaan miliki pada tahun tersebut, gitu ya. Lalu kemudian untuk dia berubah menjadi net fixed asset, itu harus dikurangi dengan accumulated atau depreciation lah ya bahasanya. Terus kemudian setelah kalian cari total current asset juga total fixed assetnya gitu ya, ini kalian bisa jumlahin yang sebelah sini, lalu juga di sebelah sini kalian jumlahin, ini jadi total current asset, ini net fixed asset.
Nah, kalian jumlahin untuk cari total asetnya adalah dengan net fixed asset ditambah total current asset, teman-teman. Terus udah gitu, kalian bisa beralih ke liabilities and stockholder equities. Karena kan ya aset itu terdiri dari liabilities dan equities. Ya. Nah, liability ini udah aku tandain dengan warna abu-abu, teman-teman. Ya, udah warna abu-abu. Dan yang untuk equity-nya aku warnain warna biru. Ya. Oke. Oke. Lalu kemudian kita hitung, kita lihat di sini ada accounts payable, notes payable. Nah, selain account payable dan notes payable, biasanya current liabilities itu berbentuk accruals, ya, berbentuk accruals. Lalu kemudian kita bisa hitung dari account payable, notes payable, dan accruals ini kita jumlahkan, maka akan jadi total current liabilities. Ya, liabilities juga ada yang long term, ada yang current ya. Nah, contohnya adalah untuk yang long term, di sini ada long term debt. Ya, long term debt itu 840.000. Nah, dari itu, dari total current liabilities, kemudian kita tambahin dengan long term debt, maka nanti kalian bisa ketemu total liabilities-nya, teman-teman. Ya. Nah, terus setelah itu, setelah ketemu total liabilities, kita juga ngitung equity-nya. Ya, di sini ada preferred stock, common stock, dan retained earning. Nah, ini kalau kalian di sini ada blank kosong, ini udah jelas adalah ya, ini kalau ada total liabilities berarti dia total equity. Ya. Kalian jumlahin aja preferred stock, common stock, dan retained earning, maka akan ketemu total equity-nya, teman-teman. Ya, sebesar 1.520.000. Ya, gitulah ya. Nah, di sini total liabilities dan stockholder equity. Ya, terus ada keterangan lagi tentang outstanding share dan sebagainya. Itu nanti dipakainya di perhitungannya aja. Ya. Lalu di sini ya ada income statement, teman-teman. Income statement kalian dikasih sales revenue, cost of goods sold, dan sebagainya sampai ke bawah. Nah, ini harus ada beberapa yang kalian isi. Ya. Sales revenue itu sales revenue-nya 7.200.000. Tapi bisa jadi ada soal yang jahat. Contohnya, kalian cuma dikasih misalkan tahun ini perusahaan mampu menjual barang sebesar 300.000 unit dengan harga barang sebesar sekian, 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 sekian. Nah, itu nanti harus kalian kaliin dulu. Tapi biasanya langsung kok untuk laporannya udah kayak gini. Ya. Tapi kalau nggak ada, kalau sial gitu ya, atau nyebelin soalnya, itu harus dikali dulu. Terus ketemu cost of goods sold. Nah, sales revenue dikurang dengan cost of goods sold, itu kemudian kita bakal nemu yang namanya, ini yang kosong ini adalah gross profit, teman-teman. Gross profit atau keuntungan kotor. Kenapa keuntungan kotor? Karena pemasukan perusahaan atau profit perusahaan itu balik lagi harus dikurangin juga dengan expense dari perusahaannya atau operating expense-nya. Ya. Jadi perusahaan itu selain sales revenue-nya dikurang dengan harga barangnya dari apa? Dengan biaya barangnya gitu ya. Itu juga harus dikeluarin dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti misalkan iklan, depresiasi dan sebagainya gitu ya. Itu harus dihitung di income statement ini ya. Oke. Kemudian di sini kalian masukin selling expense ya, ada nih selling expense, general administration expense, dan depreciation expense. Nah, untuk yang ini, yang aku warnain ini, ya ini kalian total. Kalian total, baru kalian pindahin ke sebelah sini menjadi total operating expense. Jadi total operating expense itu terdiri atas ini, ya fungsinya apa? Untuk mengurangi gross profit, ya. Untuk ngurangin gross profit. Nah, gross profit dikurangin dengan total operating expense, itu kalian bakal ketemu namanya operating profit. Atau biasa kita sebut lebih umumnya adalah EBIT.
ya, EBIT, earning before interest dan tax. Ya, jadi 2.200.000 dikurang 600.000. Kemudian ketemu hasilnya adalah 1.600.000. Nah, kemudian setelah itu kalian kurangi dengan interest expense-nya, ya, atau bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, di sini interest expense-nya adalah 300.000, maka ketemu net profit before tax-nya disebutnya NPBT, ya, biasanya disebutnya. Nah, jadi sebesar 1.300.000. Nah, kemudian kita kurangi dengan tax rate atau tax-nya, taxes yang harus kita bayar. Nah, untuk tax-nya ini yang kita bayar, itu dikaliinnya 40%, bukan dengan 7.200.000, tapi dengan net profit before tax sebesar 1.300.000, gitu ya. Nah, maka dia adalah sebesar 1.300.000 kali 40% sebesar 520.000. Nah, setelah dikurang net profit before tax dikurang tax, maka ketemunya NPAT, ya, NPAT, net profit after tax sebesar 780.000, teman-teman. Ya, ini yang kosong-kosong ini adalah net profit after tax. Nah, terus ada preferred stock dividend sebesar 40.000. Ya, preferred stock dividend itu sendiri adalah, ya, kalau kalian tahu preferred stock, dia adalah bahasanya saham istimewa kalau di kita. Apa ya, preferred stock itu dia saham bentuknya, tapi dia sistemnya lebih mirip dengan apa ya, long term debt atau bond. Nah, itu dia. Lebih mirip dengan itu karena dia pembayarannya tetap dan didahulukan dibanding common stock atau saham biasa. Ya, makanya di sini NPAT 780.000 dikurang 40.000 dari preferred stock dividend. Ya. Nah, ini adalah 740.000. Nah, ini adalah keuntungan bersih yang bisa dibagiin ke pemegang saham biasa oleh perusahaan atau earning available for common stockholder. Nah, dari angka-angka ini, ya, dari laporan-laporan keuangan ini, kalian diminta untuk hitung rasio-rasio yang ada. Ya, ada current rasio dan sebagainya. Nah, ntar dulu sebelum kita masuk ke rasio, teman-teman, ini bisa jadi, ya, dosen kalian bakal ngasih nilai, kan ini kan apa ya, kemungkinan misalkan ini dikerjain terakhir gitu ya. Nah, kalian minimal banget balance sheet dan income statement-nya gitu ya, itu dikerjain dan rapih sesuai dengan formatnya, ya, karena biasanya dosen ada aja yang ngasih nilai tersendiri untuk itu. Oke, ya. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Nah, di sini ada perhitungan current ratio, inventory turnover, dan sebagainya. Ini ada banyak banget ya. Nah, ini di soal nanti bisa jadi perhitungannya berbeda-beda. Bisa jadi bukan diminta untuk ngitung current ratio, bisa jadi untuk minta ngitung quick ratio dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, soal nomor 1 ini, jujur, nggak cocok buat dikerjain pertama, ya. Karena ngabisin banyak waktu nanti untuk di perhitungannya dan juga kalian juga harus banyak ngafalin rumus, ya kan. Ya kalau kalian udah ngerti konsepnya atau udah hafal rumusnya sih nggak masalah ya. Terlebih balik lagi, kalau di sini dia bobotnya 10% waktu online. Bisa jadi waktu online kenapa bobotnya 10% karena dosen-dosen udah nggak kali ya. Mungkin kita jadi bisa pakai Excel buat ngerjain ini. Tapi kalau memang dia bobotnya 10%, jangan dikerjain terlebih dahulu, karena ini banyak banget. Current ratio rumusnya beda, inventory rumusnya apa, dan banyak banget. Oke, di sini kita pertama ngelihat ada current ratio. Current ratio itu, ya, bisa kita lihat di sini, current ratio itu ngebahas likuiditas perusahaan, yaitu kita ngebagi antara mana ya, current asset dengan current liabilities. Jadi ibaratnya kalau di sini current ratio itu bahas tentang kemampuan perusahaan gitu ya buat ngebayar utang-utang jangka pendeknya dengan aset yang ada gitu ya. Asetnya tuh ada berapa kali lipat sih dibandingkan
current asset ya. Current asset-nya itu ada berapa kali lipat dibandingkan current liabilities-nya gitu ya. Nah, di sini ya untuk kedepannya nih udah aku tandain yang angka merah dan biru ya. Kalau di yang merah ini angkanya kalau dia semakin besar gitu ya, dia semakin buruk. Kalau yang biru dia semakin baik. Ya, itu intermezzo aja. Kita hitung dulu aja nih, current ratio. Current ratio ya, dia cara ngebaginya adalah tadi current asset bagi current liabilities. Nah, jadi kalian bagi dengan 2230 ini dengan 1.500.000. K besarnya adalah 1,49 ya kan. Lalu di sini ada inventory turnover, teman-teman. Inventory turnover itu kita membahas tentang berapa kali sih dalam setahun gitu ya. Inventory kita itu berputar secara penuh atau ibaratnya kalau gambaran jelek bangetnya nih ya, kayak ibaratnya kalian beli barang total inventory misalkan 100 juta, terus habis jadi nol, terus beli lagi 100 juta, habis jadi nol, beli lagi terus habis jadi nol. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin sampai nol ya biasanya. Ya, tapi kira-kira berputar sampai habis, berputar sampai habis. Nah, itu adalah inventory turnover-nya. Nah, dia semakin tinggi itu semakin baik gitu ya. Itu nanti ada hubungannya dengan pembahasan time series dan cross-sectional. Nah, itu nanti aku jelasin deh. Ya. Nah, dia kalau kita lihat di sini caranya adalah dengan ngebagi antara COGS dengan inventorinya. COGS-nya itu adalah sebesar 5 juta, sementara inventorinya adalah sebesar 750.000. Ya, maka dia hasilnya 6,67. Nah, average collection period, lanjut, itu adalah tentang berapa hari sih yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya untuk mereka berhasil nagih atau mendapatkan piutang mereka dari customer mereka. Piutang ya, piutang itu artinya mereka ngejual tapi dibayar sama customer-nya itu pakai utang jangka pendek atau ya dibayarnya nanti gitu ya. Nah, di sini cara ngitungnya adalah dengan membagi sales revenue, account receivable dibagi dengan sales per day. Mana nih? Bentar ya. Nah ini account receivable dibagi sales per day. Nah, karena di sini nggak ada sales per day-nya, adanya cuma sales revenue. Nah, ini sales revenue bisa kalian bagi 360. Kenapa 360? Kalau kalian baca di soalnya, di sini ada keterangannya. 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Ya kan? Nah, itu fungsinya adalah untuk menghitung apa namanya, sales per day-nya. Nah, kalian bagi aja 7.200.000 dibagi 360, maka hasilnya adalah 20.000, teman-teman. Oke, ya. Kita bagi di sini antara account receivable-nya adalah sebesar 900.000, kalian bagi dengan 20.000, maka hasilnya adalah 45. Ya, 45 ini dalam satuan hari. Ya. Kalau ini adalah 1,23 kali lipat, ini adalah juga ini adalah kali gitu ya, ini adalah hari. Nah, satuannya kalau kalian nanti mau jawab soal, itu biasanya udah ada di soalnya sendiri, udah dikasih tahu gitu ya, satuannya dia bentuknya persen atau kali lipat, gitu kan. Nah, di sini dia butuh 45 hari untuk average collection period-nya. Lalu di sini ada debt ratio. Debt ratio itu kita membahas tentang berapa persen sih gitu ya aset perusahaan didanai oleh debt atau hutang gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini rumusnya adalah dengan membagi total aset, total liabilities dibagi dengan total aset gitu ya. Kalian pakai yang total liabilities, jangan sampai total current liabilities. Jangan salah, karena nanti hasilnya akan beda dan kalau sekalian salah hitung ya gitulah, ya kalian paham lah ya. Lalu di sini ada time interest earn ya. Jadi time interest earn itu ngebahas tentang kalian itu perusahaan itu berhasil ngasilin berapa kali lipat sih dibandingkan bunga yang harus kalian bayarkan. Fungsinya apa? Kalian tahu ini fungsinya adalah untuk kalian tahu perusahaan ini kemampuan untuk ngebayar bunganya atau
kemampuan untuk menghasilkan keuntungannya itu berapa persen dibandingkan dengan keharusannya dia membayar bunga. Nah, di sini pakainya adalah earning before interest tax gitu ya, earning before interest and tax dibagi dengan interest expense sebesar 300.000. Hasilnya adalah 5,33. Lalu setelah itu time interest earn ada namanya gross profit margin. Ada lagi net profit margin. Ya. Sama-sama profit margin. Intinya dari profit margin ini adalah kalian ngitung berapa persen sih keuntungan kalian dibandingkan dengan sales kalian, dibandingkan dengan sales revenue kalian, berapa persen keuntungannya. Nah, perbedaannya adalah dari basis perhitungannya. Kalau gross profit margin itu, dia pakainya gross profit. Ya. Jadi, gross profit margin itu, kalian menghitungnya, apa namanya, dari 2.200.000 dibagi 7.200.000. Nah, persentasenya adalah sebesar 30,56 sejuta. Berapa tadi? 2.200.000 dibagi 7.200.000. Nah, kemudian untuk net profit margin, nah net profit margin ini kita basisnya dari earning available for common stockholder. Kenapa nggak dari yang operating profit? Karena kan dia udah dikurangin expense gitu, Kak. Tapi dia kan masih balik lagi harus bayar preferred stock, harus bayar tax, harus dibayar interest, dan sebagainya. Jadi keuntungan bersih perusahaannya itu sebenarnya ada di earning available for common stockholder-nya ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini kalian bisa hitung dengan cara net profit margin, earning available for common stockholder, kalian bagi dengan sales revenue. Ya, jadi berapa persen keuntungannya? Keuntungannya adalah 10,28%. Nah, terus setelah bahas profit margin, di sini ada return on asset dan return on equity. Ya, balik lagi. Ini adalah sebenarnya pengembalian ya. Return itu pengembalian atau ya pengembalian lah ya. Jika dibandingkan dengan aset untuk ROA, kalau untuk ROE itu dibandingkan dengan equity perusahaan. Nah, basis perhitungannya masih dari earning available for common stockholder. Ya, bedanya di sini kalau untuk ROA, earning available for common stockholder-nya dibagi dengan total aset. Ya. Lalu untuk ROE, earning on equity, return on equity, kalian bagi earning of available for common stockholder-nya ini dengan total equity. Ya. Oke. Lalu kemudian ada setelah ROA dan ROE, ya. Sorry, ini aku izin lihat dulu apakah masih nge-record. Oke, masih. Kita juga harus ngelihat atau ngitung market to book value ratio. Ya, market to book value ratio ini adalah tentang berapa kali lipat sih market price perusahaan dibandingkan book value-nya. Book value-nya sendiri atau nilai bukunya sendiri itu nanti harus kita hitung dulu. Ya. Oke, berarti jadi rumus ini sebenarnya ada 2 lapisan. Jadi kalau kalian lihat mana ya? Wait, bukan, ini net profit per share, bukan. Nah, kalau ini, ini gambarannya ya, ini book value per share. Jadi kalian membagi antara common equity dengan number shares outstanding, teman-teman. Ya, jadi kalian ngebagi antara total equity yang di sini nih, ya, sorry, 1.520.000, kalian bagi dengan share outstanding-nya. Nah, untuk di soal, sebenarnya dia share outstanding-nya adalah sebesar 1 juta. 1 juta lembar saham. Tapi kayaknya soalnya ada salah. Karena kalau 1 juta, book value per sahamnya, per lembarnya, atau nilai saham per lembarnya, itu cuman 1,52. Sementara harganya adalah 2.500. Nah, nanti market to book value-nya gitu ya, itu jadi mahal banget. Jadi gede banget gitu, berkali-kali lipat dibandingkan, ribuan kali lipat dibandingkan value-nya.
maka ada kemungkinan di sini sebenarnya dia outstanding share-nya adalah 1.000. Ya, 1.000. Kalau dia 1.000 outstanding share-nya, maka sorry. Oh, iya, sebenarnya ini kan dia bentuknya dalam dalam jutaan rupiah, ya. Sebenarnya ini angkanya adalah 1.520, ya. 1.520, terus 000 lagi. 1.520, 000. Jadi dia sebenarnya adalah 1,52 miliar. Ya, 1,52 miliar. Lembar sahamnya adalah 1 juta. Ya, tapi karena ini udah di dalam jutaan rupiah, makanya kita outstanding share-nya juga kita kurangin aja, jadi 1.000. 30 di belakangnya kita ilangin. Ya, jadi benar nih outstanding share-nya sebenarnya adalah 1 juta. Tapi permasalahannya ini kalian harus ngekonversi antara yang di sini total equity-nya dengan dia kan dalam jutaan rupiah, berarti kalian harus tambahin lagi 00 di setelahnya gitu ya. Ya, gitulah pokoknya teman-teman. Ya. Lanjut. Berarti dia kalian boleh bagi 1.520.000 ini dengan 1.000 teman-teman. Ya. Jadi 2.500 itu adalah market price-nya, ya. Lalu book value per share-nya, ya, setelah kalian hitung tadi dia adalah sebesar 1.520, ya. Nah, ini kalian tinggal bagi market to book value ratio itu rumusnya adalah sebentar, market price dibagi dengan book value per share. Jadi 2.500 dibagi 1.520, maka MBV-nya adalah 1,645. Ya. Nah, udah selesai kalian lakuin perhitungannya, gitu ya. Kalian tinggal hitung, kalian tinggal bandingin antara aktual 2020 ini yang kita punya data-datanya. Terus kalau di sini kalian diminta untuk bandingin secara time series dan cross sectional. Nah, untuk time series kalian ngebandingin antara ya yang tahun 2020 ini dengan angka tahun sebelumnya. Ya. Ini adalah basisnya kita. Ini 2020, terus ini adalah angka tahun sebelumnya. Nah, kita bandingin. Ya, oke, di sini tadi udah aku jelasin sebenarnya dikit-dikit. Untuk angka yang merah ini, dia semakin tinggi angka kita di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, gitu ya, itu maka kinerja kita semakin buruk. Ya, contohnya ini 45 ke 38. Nah, kalau dia yang biru ini, dia semakin tinggi semakin baik. Ya, contohnya kalian lihat di sini 1,49 dibandingkan 1,23. Ya, berarti tahun ini dia kinerjanya meningkat atau semakin baik. Ya, semakin tinggi semakin baik. Untuk inventory juga gitu, semakin tinggi semakin baik. Ya, untuk average collection period, ya ibaratnya tahun lalu cuman butuh 38 hari untuk nagih piutang, sekarang kita butuh 45 hari. Ya, jadi semakin buruk. Untuk deprasio juga gitu, deprasio semakin besar, berarti kan hutang kalian jika dibandingkan dengan asetnya semakin besar, maka semakin buruk juga teman-teman. Ya, oke. Lanjut, ada time interest earn gitu ya. Berapa penghasilan kalian atau perusahaan ini jika dibandingkan dengan interest yang harus dibayar. Kalau dia semakin tinggi, makin baik, ya berarti dia ngasilin berkali-kali lipat daripada pajak yang harus dibayarkannya, bunga yang harus dibayarkan dan sebagainya. Gitu teman-teman. Terus selain itu kita juga harus membandingkan secara cross sectional teman-teman. Ya, kalau tadi kan antara 2020 dengan 2019 gitu ya. Ini banding ini banding ini banding ini gitu ya. Nah,
Yang cross sectional ini kita membandingkan antara yang 2020 ya, perusahaan kita dengan average industrinya ya. Kita bandingin antara ini adalah performa perusahaan kita, ini adalah performa rata-rata industrinya ya. Nah, tadi untuk yang current ratio kita kan cuma 1,49, sementara industri itu 1,94. Nah, kan harusnya semakin tinggi semakin baik, ya kan? Ya kan? Tapi kita ternyata performanya di bawah average industri, maka dia status cross sectionalnya kurang baik. Ya, untuk secara time series 1,23 ke 1,49 itu dia baik. Ya, gitu. Untuk inventory turnover 5,68 secara time series dia itu baik, tapi secara cross sectional dia eh, juga baik sih sebenarnya, ini 5,57 ya. Nah, contoh yang ada perbedaan adalah di ROE ini ya, di ROE kita lihat aktual 2019 itu 46,89, tahun ini 48,68, dia tumbuh, ROE-nya bagus, dan di statusnya baik, tapi dia masih di bawah average industri ya. 48,68 di industri udah 51,45. Nah, maka dia statusnya untuk cross sectional kurang baik. Tapi secara time series dia baik ya. Dari sini ke sini tumbuh, tapi dari sini ke sini ya, dari aktual dibandingkan industri kita di bawah industri. Maka dia kurang baik. Itu juga market to book value ya. Secara time series dia baik, tapi ya dia kan 1,71. Kan ini mahal, berarti kan mahal banget. Nah, kalau dibandingkan 2020, nah 2020 dia udah agak cenderung lebih murah. Ya, market to book value rasionya lebih lebih kecil. Tapi kalau dibandingkan average industri kita masih jauh-jauh lebih besar, jadi sehingga kurang baik karena dia yang merah ini semakin tinggi semakin buruk. Ya, itu teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1 selesai. Teman-teman, kita masuk ke soal kedua ya kan. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa rasio-rasio gitu ya. Soal kedua ini kita akan bahas tentang cash budget, teman-teman. Ya, bentuk soalnya biasanya nggak ada laporan keuangan apapun kayak kayak nomor 1 ataupun nanti nomor 3 gitu ya. Tapi kalian cuma bakal dikasih apa ya, info tentang data sales forecast ya. Biasanya data awalnya cuma dikasih ini aja ya. Lalu nanti keterangan-keterangan selanjutnya kalian baca di bagian bawahnya ya. eh Contoh di sini PT Mawarosa gitu ya. eh minta bantuan kita untuk bikin cash budget secara bulanan selama 3 bulan ya. Bulan Mei, Juni, dan Juli 2022 dengan data sales forecast seperti ini ya. Maret, April, Mei, Juni, dan Juli ya. Maret itu aktual, April juga aktual atau yang udah terjadi. Untuk Mei, Juni, Juli sendiri itu bentuknya forecast atau perkiraan aja ya. Nah, ini kalian angka-angka yang ada di sini itu kalian tinggal masukin aja ya. Nah, sebelumnya soal nomor 2 itu biasanya terdiri dari 3 tabel, teman-teman. Tabel 1 itu tentang cash receipt atau penerimaan uang cash kalian gitu ya. Lalu kemudian tabel kedua itu adalah cash disbursement atau pengeluaran kas kalian gitu ya. Lalu nanti yang ketiga baru muncul adalah cash budgetingnya kita gitu ya. Jadi untuk yang pertama di bagian tabel 1 kita bahas dulu tentang penerimaan uang kita. Nah, di sini udah ada data sales forecast, berarti kalian tinggal masukin aja data sales forecast ini nanti ke formatnya ini. Nah, formatnya ini sales forecast gitu ya. Ini udah pasti formatnya bentuknya kayak gini. Makanya soal nomor 2 ini sebenarnya poinnya besar, tapi balik lagi kalian masih harus ngafalin format ya. Agak males sebenarnya. Nah, ini uraian gitu ya. Ini ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini sales forecast-nya kalian tinggal masukin.
ya. Nah, terus penerimaan uang cash-nya ada ketentuannya di bawah, ya. Jadi perusahaan itu nggak nerima langsung 200.000 dolar di bulan Maret, enggak, tapi nanti ini ada keterangannya di bawah. Nah, di sini informasinya adalah periode pembayaran pelanggan, pembeli gitu ya. Maksudnya adalah periode ketika customer bayar uangnya ke kita gitu ya, adalah sebagai berikut. Nah, 10% itu diterima di bulan yang bersangkutan, ya. Terus 40% dibayar 1 bulan kemudian, dan sisanya dibayar 2 bulan kemudian. Nah, ini pertama kalian bikin kayak gini nih, penerimaan kas dari sales. Nah, 10% itu diterima di bulan yang bersangkutan, 40% diterima 1 bulan kemudian, 50% diterima. Nah, ini kenapa 50%? Ya balik lagi ya, 100% dikurang 10 kurang 40, jadi 50% diterima di 2 bulan kemudian. Gitu, ya kan? Nah, di sini kalian tinggal masukin, kalian harus ngaliin dulu sales forecast yang ada di bulan tersebut gitu ya, dengan ketentuan yang pertama, 10% diterima di bulan yang bersangkutan. Jadi 200.000 itu 20%, 10%-nya atau 20.000-nya diterima di bulan Maret gitu ya. Bulan April 250-nya diterima di bulan 10% ya 10% atau 25.000-nya diterima di bulan April, ini belepotan ya, sorry ya. Di bulan Mei, ya 10%-nya diterima di bulan Mei juga sebesar 30.000 dan seterusnya, gitu. Nah, terus 40% itu diterima 1 bulan kemudian, gitu ya. Jadi penjualan di bulan Maret sebesar 200.000, 40%-nya atau 80 ribu dolarnya itu diterima di bulan April. Ya. Terus yang di bulan April 250.000 dikali 40% atau 100.000-nya diterima di bulan Mei. Gitu. Dan seterusnya. Jadi ini adalah dari bulan Maret, ini dari bulan April, ini dari bulan Mei, ini dari bulan Juni, ya. Untuk bulan Juni dan Julinya gimana Kak gitu misalkan. Sorry, bulan Julinya gimana Kak? Kan dia masih ada sales ya kan, tapi dia baru diterima 1 bulan kemudian. Ya, misalkan di sini adalah 40% kali 500 gitu ya. Kali 500. Nah, itu kan masih ada 200 Kak, gimana? Ya, nggak usah dimasukin karena kan balik lagi kalian cuma dimintanya sampai bulan Juli. Jadi yang penting perhitungannya adalah terakhir udah ada di bulan Juli, yaitu penjualan dari bulan Juni, ya kan. Ya, kira-kira kayak gitu. Terus sisanya 50% diterima 2 bulan kemudian. Jadi penjualan yang di bulan Maret dikali 50% ya atau 100.000-nya diterima di bulan Mei, ya kan. Jual di Maret, April, Mei, ya ini 2 bulan. Diterimanya di bulan Mei. Nah, yang April 2 bulan kemudian 50%-nya didapat. Jadi April, Mei, Juni, ya, Mei, Juni. 250 kali 50%, 125 diterima di bulan Juni. Terus yang bulan Mei gitu ya, 300.000, 50% kali, kan 300.000 kali 50% diterima 112 ya, 150.000 di bulan Juli. Jadi sebenarnya polanya itu kalau kalian lihat gambarannya kayak gini teman-teman. Ya, nih. Terus kita insert lagi nih, share slide. Set, ya. Dia polanya nyamping kayak gitu teman-teman. Dan biasanya di ujian tuh persis mirip kayak gini. Jadi kalian nggak perlu pusing. Ya, nih. Nah, gitulah pokoknya lah ya. Miring-miring gini nih. Set, set, set. Ya, oke. Udah selesai sampai situ. Kalau udah, terus kita bisa baca lagi ya keterangannya. Karena biasanya bisa jadi ada pemasukan tambahan dari perusahaan. Ya, bentuknya bisa banyak hal. Nah, kalau di sini di soal ada dividend receipt.
Dividen receipt dari mana? Nih, perusahaan akan menerima dividen dari anak perusahaan pada bulan Juli 2022. Nah, naruhnya di sini berarti ya, sebesar 2.000. Ya, berarti taruh di sini 2. Ya, jangan sampai kalian ngeblank, terus nggak sengaja di sini ngisi 2.000. Wah, selesai tuh. Kalau kayak gitu. Ya, salah banyak. Oke. Terus, udah kayak gini, kalian tinggal jumlahin aja. Ya, jumlahin yang ada di bulan Mei. Tapi ini nih, di bagian yang udah aku warnain warna biru. Ya. Yang atasnya jangan, sales forecast-nya itu jangan kalian jumlahin juga ke bawah. Kenapa? Karena sales forecast-nya kan udah didetailin di bagian yang ini nih, 10%, 10%, 40%, ya kan, di bagian ini. Ya, itu kan udah didetailin. Kalau kalian tambahin atasnya juga, jadi ngaco jawabannya. Ya, nggak benar. Ini kalian jumlahin aja di bulan Mei, Juni, dan Juli. Ya, udah gitu, maka bagian cash receipt-nya udah selesai, teman-teman. Ya, dan ini misalkan nih ada lagi selain dividen receipt gitu ya. Ya ini kalian bisa insert juga teman-teman. Ya, misalkan ada eh, penerimaan dana hibah, nih, nggak tahu lah ya, ngasal aja. Nah ini kalian masukin ke others juga ya, selain dividen receipt. Ini nanti kalian misalkan penerimaan dana hibah $500.000 di sini. Ya, nah ini juga dijumlahin. Oke, teman-teman. Kayak gitu. Oke, di bagian pengeluaran. Pengeluaran schedule cash disbursement itu nanti ada keterangannya di sini. Ya, besarnya pembelian bahan baku itu sebesar 60% dari nilai penjualan bulan yang bersangkutan dengan periode pembayaran sebagai berikut. Nah, kebetulan di sini persentasenya sama, teman-teman. Ya, 10%, 40%, dan 50%. 10% di bulan bersangkutan, 40% di 1 bulan kemudian, dan 50% di 2 bulan kemudian. Tapi bisa juga ada soal yang di sini 60% gitu ya. Nah, di sininya 30%. Ya, itu mah variasi soal aja, teman-teman. Ya, kalian bisa eh, apa ya? Ya bisa sesuaikan sendiri lah ya. Nah, yang penting adalah jangan salah dari bagian pembelian bahan baku ini. Ya, bahan baku ini dia basisnya 60% dari sales. Jadi kalian harus kaliin ini nih sales yang ada di atas kalian 60%, terus kalian masukin ke tabel yang bagian atasnya sini. Ya, 200%, 200.000 kali 60% jadi 120.000. 250 kali 60% sama dengan 150.000. Dan seterusnya ke samping, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini 10% dibayar di bulan yang bersangkutan. Berarti bulan Maret 120 dikali 10%. Gitu kan. Ya. Maka di sini tinggal taruh aja 12. Ya. Terus kalau di bulan Maret kan dia sebenarnya ada yang 40% dibayar 1 bulan kemudian. Ya, jadi kalian bisa taruh 120%, 120.000, 40% di 1 bulan kemudian, maka kalian taruh di bulan April sebesar 48%, 48.000. Aduh, di belepotan, sorry ya. Nah, terus 50%-nya dibayar 2 bulan kemudian, maka yang 120.000 ya kali 50% sama dengan 60.000 ditaruh di bulan Mei gitu ya. Nah, ini just in case kenapa dari tadi yang bagian sininya kosong gitu ya. Kak, ini kok yang 40% 1 bulan kemudian di bulan Maret itu kosong gitu ya. Karena ini kan sebenarnya harusnya diisi dari data bulan Februari. Tapi kan nggak ada datanya bulan Februari. Dan nggak penting juga sebenarnya. Ya, makanya ini nggak apa-apa dikosongin aja, nggak usah diisi. Pun nggak usah bingung kalian. Ya, ini dikosongin aja. Ini juga di bawahnya dikosongin. Ups. Ya, ini dikosongin aja. Ya. Nah, ini balik lagi polanya sama kayak di atas. Ya.
Polanya sama kayak di atas, teman-teman. Nih, kira-kira miring kayak gini. Nah, ini miring lagi. Nah, gitu aja terus, teman-teman. Ya, untuk yang bulan April, 10% di bulan bersangkutan, 15.000 ditaruh di April, 40% 1 bulan kemudian, ditaruh 60.000 di bulan Mei, terus 50% dibayar 2 bulan kemudian, 75.000-nya dibayar di bulan Juni. Nah, udah selesai. Nah, setelah itu, teman-teman, nah ini sebenarnya cukup cepat ya dalam pengerjaannya. Tapi yang ribet itu adalah nanti kalian takutnya lupa. Nah, harus bikin tabel kayak gini nih, ya. Harus bikin tabel kayak gini. Nanti kalian namanya lagi panik ujian, ngeblank gitu kan. Itu yang bikin nomor 2 itu sebenarnya agak takutnya menghambat untuk dikerjain di pertama kali. Jadi mendingan langsung ngerjain nomor 3. Ya. Nah, di sini ada pengeluaran kas lainnya. Nah, contohnya di sini adalah gaji dan upah setiap bulan dihitung 10% dari penjualan bulan sebelumnya, ya. Nah, ini banyak banyak banget yang salah gitu ya. Waktu dulu juga pas ujian, teman-teman aku juga pada salah karena dia lupa dia malah ngaliin 10%-nya dari yang 120 ini. Ya, 120 ini padahal harusnya dia ngaliinnya dari yang 200 di atas. Ya. Nah, ini kan gaji dan upah itu dari 10% dari bulan sebelumnya. Ini kan harusnya diisi dari data Februari. Tapi kan Februari nggak ada, ya kosongin aja. Karena yang penting itu data bulan Mei, Juni, dan Juli itu lengkap sampai ke bawah. Nah, ini gaji dan upah bulan Maret kosong, April itu 20.000 karena dia dari 200.000 di bulan Maret. Bulan Mei dia itu juga 25.000 karena 10% dari bulan April ya, 250.000 dan seterusnya teman-teman ke samping ya. Based on-nya dari yang atas ini. Ya, karena dia dari penjualan. Kalau dari misalkan bahasanya dari bahan baku ya, dari bahan baku atau dari COGS disebutnya gitu ya. Yaitu dari sini aja langsung dikaliin ya. Jadi nanti lihat aja menurut soal itu gimana. Aduh, sorry. Ya, ini karena variasi soal aja biasanya, teman-teman. Oke ya, gaji, upah itu 10% udah. Lalu di sini ada komisi penjualan 3% dari sales bulan sebelumnya. Sistemnya masih sama seperti yang gaji dan upah 10% di bulan sebelumnya ini yang atas. Ya, cuman bedanya dia dikali 3% aja. Jadi ini 6.000 dolar di bulan April ini hasilnya dari Maret gitu ya, 200.000 dolar penjualannya dikali 3%. Ya, 6.000 dolar di April. Itu aja. Nah, terus di sini ada kalau kalian baca dana untuk mengikuti acara pameran setiap bulannya mencapai 25.000 dolar gitu ya. 25.000 dolar. Itu harus dianggarin. Nah, ini dia tetap dari awal sampai akhir. Kalian tulis saja 25, 25, 25, 25, 25. Gitu. Kalau ada kata-kata dianggarkan setiap bulannya, ya, atau harus disediakan setiap bulannya, itu kalian langsung taruh aja di sini. Oke. 25.000, 25.000, 25.000. Nah, terus di sini ada pelunasan hutang pokok dan bunganya sebesar 50.000 US dollar gitu ya, USD di bulan Juli 2022. Ya, kalian tinggal taruh di sini 50.000 di sini ya di bulan Juli. Terus juga perusahaan akan membayarkan dividen pada pemegang saham biasa di bulan Juni. Ya, ini kalian tinggal taruh di sini 25. Ya, ini total pengeluaran kas lainnya ada 6. Bisa jadi ada 7, bisa jadi ada 8 ya. Balik lagi ini kalian bisa tambah ya. Ya, tergantung dari sini nih.
Sini misalkan contoh ada lagi perusahaan membeli mesin baru 50.000 USD pada bulan Mei, tinggal ditulis ya. Terus udah gitu kalian tinggal jumlahin aja yang bulan Mei, Juni dan Juli. Yang dijumlahin ini yang warnanya biru ya, teman-teman ya. Ini yang ini. Ini aku blok. Set, kalian jumlahin ke bawah. Kalian jumlahin ke bawah. Yang atasnya jangan dijumlahin karena udah didetailin di sini, teman-teman. Ya, yang atas jangan dijumlahin karena detailnya itu ada di sini. Ya, penerimaannya. Udah gitu, teman-teman. Udah gitu bakal ketemu total disbursement-nya dan tabel kedua selesai. Langsung masuk kita ke tabel ketiga, teman-teman. Tabel ketiga ini dia itu adalah tabel budgeting-nya. Ya, kita bakal ngelihat apakah perusahaan itu punya kas berlebih atau malah harus pinjam notes payable. Ya, atau kasnya kurang. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja total cash receipt gitu ya. Kalian copy, kalian masukin ke sini, lalu dikurang dengan total disbursement. Kalian masukin ke sini. Ya. Lalu di sini ada kan ketemu net cash flow-nya. Net cash flow-nya gimana cara nyarinya? Cara nyarinya ini udah jelas ya, total cash receipt dikurang atau less total cash disbursement atau pengeluarannya. Ini agak ribet nih bahasanya ya. 230 dikurang 24,5,5 maka net cash flow-nya adalah minus 15,5. Nah, di bulan itu berarti perusahaan sebenarnya udah kekurangan cash ya, kekurangan arus kas gitu ya di bulan tersebut, dari bulan tersebut. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi di bawah. Nanti fungsi dari net cash flow ini adalah ya ini kan kalian hitung satu-satu nih. 285 kurang 260, 362 kurang 343 gitu ya. Itu untuk menghitung saldo awal dan akhir bulan, teman-teman. Ya, di sini nanti ada keterangannya. Diperkirakan saldo kas awal bulan Mei itu sebesar 50.000. Nah, berarti nanti tertulis di awal bulan Mei ini saldonya adalah 50.000. Lalu dikurang lalu ini kita tinggal tambahin aja minus 15.000 minus 15,5. 15.500 gitu ya. Dikurang dengan ditambah dengan 50.000. Kan minus 15,5 ditambah 50 maka hasilnya adalah 34,5. Nah, yang 34,5 ini 34,5 kalian pindahin menjadi saldo awal bulan di bulan Juni ya 34,5. Ya, terus 34,5 ini ditambah 25. Hasilnya 59,5. Nah, 59,5 ini dia jadi saldo awal bulan di bulan Juli ya. Terus kemudian ditambah dengan 19.000 ya, 19 hasilnya saldo akhir bulannya di bulan Juli adalah 78,5 gitu ya. Terus kalian di sini juga ada kas minimum yang harus ada setiap bulannya sebesar 100.000. Nah, kalau kas minimum ini kalian langsung minusin aja di sini. Ya, buat ngelihat ada nggak kas berlebih yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Fungsinya kas minimum ini untuk apa sih Kak gitu kan sebenarnya. Nah, kalau di dunia nyata sebenarnya fungsi kas minimum ini adalah misalkan untuk perusahaan ngejaga likuiditasnya. Jadi perusahaan minimal punya kas sekian supaya bisa misalkan pegang uang buat jaga-jaga untuk operasional, bayar hutang jangka pendeknya mereka, kebutuhan jangka pendek dan sebagainya. Itu fungsinya dari kas minimum yang harus ada. Ya, jadi setiap saldo akhir bulan ini, setiap saldo akhir bulan yang ada nih 34,5, 59,5, 78,5 itu dikurang dengan 100.000 ya. Nah, di sini kita bisa lihat saldo akhir bulan di bulan Mei itu 34,5 sementara kita butuhnya 100.000 gitu ya paling minimal. Nah, mereka kekurangan kas. Nah, di sini kalau kekurangan kas dia pinjam notes payable. Ditaruh di sini 65,5.
Ya, taruh di kekurangan kas. Di Juni juga gitu. Ya, 40,5. Karena dia 59,5 kurang 100.000. Nah, dia harus pinjam. Di bulan Juli juga. Gimana kalau misalkan di sini hasilnya adalah 120, Kak, gitu kan. Nah, berarti nulisnya di sini nanti dia kan 120 dikurang 100. Nah, dia tuh ternyata ada kelebihan kas, teman-teman. Jadi kalian nulisnya di sini 20. Gitu ya. Nah, ininya dikosongin. Oke. Nah, udah kayak gitu selesai. Nah, ini kelebihan kas, ini harus tetap kalian tulis meski nggak ada kelebihan kas, ya. Karena di keuangan itu nggak ada bukan berarti nggak harus dilaporin, ya. Kelebihan kas tetap kalau nggak ada ya harus tetap kalian tulis nggak ada kelebihan kas, ya. Tetap kayak gitu. Nah, dengan kayak gini nomor 2 ini udah selesai teman-teman, ya. Jadi konsep utamanya kalian buat perkiraan penerimaan uangnya gitu ya. Karena nggak semuanya penjualan di bulan Maret itu diterima di bulan Maret langsung gitu ya, ada yang diterima di bulan Aprilnya, ada yang diterima di bulan Mei-nya gitu ya. Lalu begitu juga di pengeluaran kasnya, ya. Nah, kalian cuma perlu nambahin bulan Mei, Juni, Juli, bulan Mei, Juni, Juli gitu ya di sini. Lalu di bagian tabel ketiganya kalian juga cuma perlu ngitung Mei, Juni, dan Juli, ya. Eh, Jadi ini disaranin sama aku untuk ngerjain soal semacam ini itu jadi soal kedua yang kalian kerjain kalau bisa ya. Karena ini cukup banyak tabelnya, nanti kalian pusing sendiri gitu ya. Jadi nggak disaranin untuk nomor 1 karena nanti takutnya ngeblank. Pas ujian nih, ini kelihatannya kayak gampang kan. Nanti pas ujian nih, kalian ngeblank nih. Bisa jadi yang 120 nanti kalian taruh di sini hasilnya. Ini di sini. Terus kalian udah mulai lost track ke angka-angkanya. Ya, karena pengalaman sendiri waktu ujian MK dulu ngerjain beginian, udah pakai Excel sih, cuman tetap aja otak tuh ngeblank. Tiba-tiba nulis ini di mana, jadi nggak benar. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal yang paling enak, teman-teman. Kenapa aku bilang enak? Karena, ya, karena biasanya di soal ini udah ada nih keterangannya. Laporan keuangannya, ya. Dan laporan keuangan ini, aku tahu ini banyak banget ya, ya. Tapi jawabannya sendiri kalian bisa langsung copy paste format yang ada di sini nih, ya. Tuh, ini adalah keterangan-keterangannya, gitu ya. Ini keterangan-keterangan yang ada di soal nih, ya. Dan ini adalah jawabannya nanti. Sama persis, mirip lah, ya. Cuma nanti beda-beda angka-angkanya aja, terus ada beberapa inilah ya, keterangan yang berbeda. Sebenarnya sama persis, jadi kalian nggak bakal bingung. Kalau ini kan kalian masih harus ngafalin format dikit lah ya, harus ngafalin format dikit, bikin tabel dan sebagainya. Tapi kalau ini, kalian bisa langsung lihat ke sini teman-teman, tuh, sama persis. Ya, pro forma statement, teman-teman, nomor 3. Pro forma statement itu sama aja kayak perkiraan income statement kita di masa depan. Income statement dan balance sheet kita di masa depan. Ya, perkiraan, masih perkiraan bentuknya. Tapi perkiraannya ini berdasarkan beberapa asumsi. Nah, contohnya di sini adalah kita diminta buat pro forma income statement tahun 2022, ini kan laporan keuangannya 2021 ya. Nanti di 2022 dengan percent of sales, teman-teman. Ya. Terus nanti buat pro forma balance sheet-nya dengan judgmental approach. Ya. Nah, pertama kita buat income statement-nya. Nah, untuk bikin income statement-nya gitu ya, pertama harus ada beberapa informasi yang kita ambil dari income statement tahun 2021 ini. Karena kita pakai percentage of sales gitu ya, kita bakal ngambil beberapa persentase penting
yang bakal kita gunain di pro forma income statement kita. Ya. Nah, di sini misalkan persentase COGS. Ya. Terus ada lagi persentase operating expense, ada lagi persentase interest expense. Kenapa pakai persentase? Ya, ini adalah diasumsikan pro forma income statement atau penjualan nantinya di masa depan gitu ya, bukan penjualan sih. Laporan keuangannya, income statement-nya di masa depan, persentase dari COGS-nya tuh masih sama. Bobotnya masih sama dibandingkan sales-nya. Jadi ini semua COGS, COGS, operating expense, dan interest expense itu nanti kita hitung persentasenya berdasarkan sales revenue. Ya, contohnya di sini. COGS tahun 2021 dia itu 55% dari sales revenue. Berarti biaya modal dari barang-barangnya itu adalah 55% dari sales sales revenue-nya. Nah, nanti di masa depan gitu ya, di pro forma income statement-nya, kita juga bakal pakai persentase yang sama, 55% untuk COGS-nya, ya. Terus, operating expense, teman-teman. Operating expense, itu 300.000 dibanding 1.500.000 atau 20%-nya. Ya, 20%-nya. Nah, itu juga bakal kita pakai di masa depan untuk operating expense-nya. Gitu, teman-teman. Interest expense-nya juga sama, tapi interest expense bisa berubah, misalkan nanti ada keterangannya. Tapi kalau nggak ada perubahan, berarti interest expense-nya sama, teman-teman. Masih di 6,67%. Begitu. Nah, kita langsung bisa udah ngitung ini nih, udah ngitung COGS, persentase COGS-nya, persentase operating expense, dan persentase interest expense ya. Yang mana ini semua nantinya based on dari sales revenue gitu ya. Terus expense dibagi sales revenue atau operating expense dibagi sales revenue, ini kita langsung bisa masuk bikin pro forma income statement-nya, teman-teman. Ya, masuk bikin pro forma income statement-nya. Nah, di sini kita lihat pro forma income statement dan sebagainya. Ini balik lagi ya, bikinnya sebagus mungkin formatnya, karena biasanya nanti dosen ada penilaiannya sendiri, gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya. Perusahaan menargetkan sales tahun 2022 itu meningkat 30% dari tahun 2021. Ya. Maka sales revenue-nya itu kalau kita lihat tahun lalu kan 1.500.000. Nah, tahun ini adalah 1.950.000. Caranya adalah dengan 1.500.000, 1.500.000, nggak boleh, dikali 130%. Kenapa dikali 130%? Kayak kalian bisa aja ngitung kayak, oh kenaikannya berarti 30%. 1.500.000 aku kali 30%. Oke, mana 30% sih? Oke, 30%. Oh, kenaikannya 450.000. Oh, berarti harus aku tambah dengan yang 1.500.000-nya, tuh kan? Ya, ini sebenarnya matematika dasar, tapi takutnya kalian masih bingung juga ya. Soalnya kemarin pas mentoring offline pun ada yang bingung, kok dikali 30%, 130% kah langsung gitu ya. Nah, ini gambarannya kayak gini teman-teman. Ya, sama dengan, ini sama dengan, ini adalah 1.950. Ya, ini hasil dari kenaikan 30%-nya kalian kali gitu ya. Hasilnya 1.950.000. Nah, kenapa langsung dikali 130%? Karena anggapannya kayak gini teman-teman. Ini adalah 30% kenaikannya. Ya, ini adalah 100%-nya tahun lalu. Ya, nah secara nggak langsung gitu ya, secara rumus matematika, secara ya ini matematika lah ya, matematika biasa gitu ya.
maka ini adalah 130%-nya tahun lalu. Jadi kalian bisa langsung kaliin 130%. Hal yang sama berlaku untuk apa namanya? Pengurangan gitu ya. Nih kalau kalian buktiin ini bisa langsung kalian kali 1.500 kali 130% kan hasilnya sama nih ya, hasilnya sama. Nah, untuk apa namanya? Misalkan ada penurunan gitu ya, ini juga kalian bisa langsung kaliin misalkan ada penurunan 10%. Nah, ini kalian bisa langsung kaliin 90% gitu ya. Terus misalkan ada penurunan 20%, ini bisa langsung kalian kaliin 80%. Ya. Jadi ini cara cepatnya aja teman-teman, dibanding kalian ngitung satu-satu kayak gini. Oh, kenaikannya 30%, kenaikannya 450.000. Terus ditambahin 1.500.000. Oh, berarti 1.950 gitu kan. Nah, itu daripada bingung kayak gitu, panjang ya, buang-buang waktu, mending kalian langsung 1.500.000 kali 130%. Oke. Nah, di sini nggak ada keterangan COGS. Ya, berapa persen di soal nggak ada. Nah, karena balik lagi kita pakai metode percent of sales gitu ya. Nah, berarti asumsi yang dipakai adalah persentase COGS-nya itu akan sama seperti tahun lalu. 55% dari sales, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung kaliin sales revenue yang setahun ini, yang 1.950 ya, kali 55%. Kali 55%, maka COGS-nya adalah sebesar sekian. Ya. Sales revenue dikurang COGS ketemu gross profit. Ya. Balik lagi sama kayak soal nomor 1 tadi nih. Ya, ini kalian udah biasain diri lah dengan income statement kayak gini ya. Nah, lanjut. Udah kayak gitu, di sini kalian diminta untuk hitung operating expense-nya. Balik lagi, metode percent of sales. Berarti pakai persentase tahun yang lalu. Nah, persentase tahun yang lalu itu dia 20%, teman-teman. Nah, berarti tahun ini ya, operating expense-nya adalah 390.000. Itu di mana dapatnya? Dari 1.950.000 dikali 20%. Ya, teman-teman. Ketika kalian kurangin gross profit kurang operating expense ketemu operating profit, lalu kurang lagi dengan interest expense. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, ya. Interest expense diperkirakan tidak berubah. Maka pakai tetap yang 6,67 sama kayak bobot tahun lalu, ya, 6,67. Maka di sini interest expense-nya gitu ya. 1.950.000 dikali 6,67 atau ya kalau mau lebih detail eh, angka yang 333 misalkan angka-angka yang kayak 33333 atau 6666 ini ya, kalau yang di belakang koma itu kalian tulisnya agak lebih banyak supaya hasilnya agak lebih bagus. Ya, contohnya di sini 6,67, sorry. 6,67 aku tulisnya kalinya 6,666667%. Biar lebih oke, biar angkanya nggak aneh ya. Nah, di sini interest expense-nya adalah sebesar 130.000 atau 6,67% dari sales revenue-nya. Ya. Nah, operating profit dikurangi interest expense maka ketemu net profit before tax. Ya. Nah, maka di sini kalian diminta untuk hitung tax-nya. Tax-nya adalah 21%, teman-teman. Ini bisa dilihat dari soal juga. 21%, 57.750. Kalau tahun lalu ya 57.750. Nah, tahun ini tinggal kalian kali 21% dikali net profit before tax-nya ya. Atau 357.500 dikali 21%. Nah, hasilnya net profit tax-nya adalah sebesar 75.075. Nah, di sini
Kalian tinggal kurangi net profit before tax, kurang tax, maka akan ketemu net profit after tax, teman-teman. Ya. Nah, net profit after tax, terus di sini dikasih tahu kalau perusahaan ngebagiin cash dividend sebesar tahun lalu itu sebesar 150.000. Tapi kalau di soal tahun ini, nah ini jumlah cash dividend yang dibayarkan menurun 20%. Kalau menurun 20%, berarti kalian langsung kaliin aja 80%. Ya, 100 kurang 20. Berarti gitu ya, 80%. Maka 150.000 kali 80% hasilnya adalah 120.000. Nah, net profit after tax kurang cash dividend, sisanya masuk ke retained earning, teman-teman. Itu, ya. Nah, udah kayak gini, ini kan income statement udah selesai, ya. Kalian bisa langsung masuk ke balance sheets-nya ini, ya. Balance sheets-nya ini kalian masukin. Lagi-lagi, ini bentuknya masih sama kayak yang tahun lalu, gitu ya. Cuman angka-angkanya berubah dari sini. Ya, based on-nya masih soal dari soalnya atau laporan yang tahun lalunya. Ya. Sini ada minimum cash balance meningkat sebesar 15.000 dibanding 2022. Berarti kalau tahun 2022 di sini adalah 50.000, kita tambahin aja 15.000 jadi 65.000. Gitu ya. Terus ada marketable securities akan bertambah 10.000 gitu ya. Maka di sini kalian juga tambahin aja 10.000 dari 20.000 maka jadi 30.000. Nah, di sini ada lagi yang menarik, account receivable. Account receivable diperkirakan naik sebesar peningkatan sales. Peningkatan sales di sini adalah 30%. Maka kalian juga bisa kaliin di sini ya account receivable ini dari sini 150.000 kali 130%. Nah, inventorinya juga gitu. Inventory 90.000 tahun lalu ya. Tahun ini berkurang 10%, maka jadi 90 dikali 90%. 90.000 kali 90% sama dengan 81.000. Nah, lalu kalian jumlahkan cash, marketable securities, account receivable, dan inventory menjadi total current asset, teman-teman. Ya. Lalu di sini kalian diminta untuk hitung net fixed assetnya, teman-teman. Net fixed asset gitu ya. Kalau di sini kan udah langsung net fixed asset gini. Ya. Nah, karena ini udah tahun selanjutnya, maka net fixed asset yang di sini dia berubah menjadi gross fixed asset. Ya, sebesar 240.000. Tapi di sini ada lagi perusahaan beli kendaraan operasional seharga 60.000. Ya. Jadi kalian tambahin aja langsung di sini 60.000. Ya kan? Nah, terus di sini total depresiasi tahun tersebut diperkirakan sebesar 25.000. Jadi kalian 240.000 ini gitu ya, 240.000, kalian tambahin 60.000 jadi 300.000. Kemudian ada depresiasi sebesar 25.000 tahun itu, maka net fixed assetnya jadi 275.000. Ya, jadi 275.000. Nah, ini kalau kalian jumlahin total current asset, terus juga tambahin total net fixed asset gitu ya. Dari maka ketemu bakal total asetnya, total asetnya ya. Ini udah jam-jam rawan nih. Sekarang 15.32. Udah mulai jam-jam rawan. Udah mulai ngeblank otak, teman-teman. Oke, udah ketemu total asetnya. Total aset ini maka seharusnya dia sama dengan total liabilities. Ya, ini nanti kita hitung total liabilities-nya berapa. Ya. Nah, kita masuk ke liabilities dan total liabilities dan stockholder equities harusnya sama dengan total aset. Karena kan aset itu terdiri dari aset sama dengan liability ditambah equity, ekuitas sama inilah. Nah, maka harusnya nanti dia sama. Nah, di sini account payable
account payable, tax payable, notes payable, dan sebagainya gitu ya, current liabilities, itu dia, apa namanya, kalian jumlahin. Kalian masukin based on, tahun lalu dulu, gitu ya. Kalian masukin based on tahun lalu, terus kalian baca di sini, seluruh current liabilities akan meningkat 25%. Ya, jadi angka-angka yang ada di sini gitu ya, 45.000, 15.000, 10.000 gitu ya, 7.000, ini kalian langsung 125%. Kalian langsung kalian dengan 125%, jadi 45.000 dia jadi 56.250, dari yang 15.000 dia jadi 18.750, yang 10.000 jadi 12.500 gitu ya. Lalu maka total current liabilities-nya juga meningkat, teman-teman. Ya. Lalu di sini ada long term debt. Kalau tahun lalu dia besarannya adalah 100.000, tapi kita baca lagi dari keterangan soal. Ya, long term debt akan menurun sebesar 50%. Ya, sebesar 50%. Maka long term debt-nya langsung kalian kaliin 100.000 kali 50%. Maka hasilnya adalah 50.000, teman-teman. Ya. Nah, total current liabilities ditambah long term debt, maka ketemu total liabilities-nya. Nah, di sini ada keterangannya lagi. Setelahnya ini kan udah ketemu liabilities-nya berapa totalnya. Kita masuk ke equities. Equities itu yang pertama ada common stock. Common stock equity akan tetap. Berarti kalian bisa langsung pindahin yang 300.000 ini ke sini. Ya. Terus di sini ada retain earning. Retain earning tahun lalu itu 73.000, teman-teman. Ya, 73.000. Kalian masukin retain earning ke sini 73.000, lalu ditambah dengan retain earning tahun ini. Ya, yang to retain earning. Berarti 73.000 ditambah 162.425. Maka hasilnya retain earning-nya adalah sebesar berapa nih? 235.425. Ya, maka total stockholder equity-nya adalah sebesar 535.425. Ya. Nah, di sini kalian jumlahin total liabilities ditambah total equity, maka dia adalah sebesar 681.675. Nah, kalau kalian lihat antara total aset dengan apa namanya? Total equity itu nggak balance, teman-teman. Ya. Maka di sini dibutuhkan either itu adalah external financing or excess cash. Nah, ini dilihat kondisinya dari di mana dia minus atau dia kurang, ya. Karena di sini yang kurang adalah total aset, maka masukin di sini total cash. Fungsinya untuk ngebalancein total asetnya, ya. Kan nggak mungkin dong perusahaan balance sheet-nya nggak balance gitu kan, aneh. Total cash, berarti ada kemungkinan sorry, kok total cash, excess cash sebesarnya adalah kalian bisa di sini masukin 681.675, ya, dikurang total aset sekarang 646.646.000. Hasilnya adalah excess cash-nya sebesar 35.675. Maka total asetnya adalah 681.675. Ya. Nah, kebalikannya gitu ya. Ini jawaban yang benar ya. Ini jawaban nomor ketiga gitu ya. Nah, kalau sorry, misalkan di sini dia itu angkanya adalah 700.000. Oh, salah, ini 7 juta. Nah, 700.000. Berarti kan di sini yang minus ya, di sini yang kurang. Maka di sini kalian masukin perusahaan butuh external financing, ya, sebesar
Sarannya adalah 700.000 dikurang angka total liabilities dan stockholder equity yang sekarang. 681 675. Kayak dia balance 700.000. Jadi kalian lihat aja, kalau dia kurangi di aset maka dia ada excess cash, kalau dia kurangi di external financing maka dia ada kalau dia kurangi di total liabilities dan stockholder equities maka dia ada external financing yang dibutuhkan. Gitu aja teman-teman. Ya, dari sini kalian gitu ya udah bisa lihat kira-kira gambaran soal UTS nya nanti kayak gimana gitu ya. Terus kalian aku saranin balik lagi tadi ngerjainnya dari nomor 3 atau ngerjain ini dulu nih pro forma, baru ngerjain cash budget, kemudian baru ngerjain yang rasio-rasio ini. Ya, rasio-rasio ini harus ngafalin rumus, teman-teman. Ya, kalau cash budget dia harus ngafalin ya seenggaknya formatnya, format tabelnya. Tapi kalau ini biasanya udah kalian tinggal pakai aja. Kalian copy paste aja dari soal. Paling beda angka-angkanya nanti yang kalian harus hitung. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, aku rasa mentoring kali ini cukup selesai sampai sini. Teman-teman kalau masih bingung gitu ya, atau ada yang nggak dimengerti dari video yang aku buat gitu ya, kalian bisa langsung hubungin aja aku di A1746 Rizky Malik Fajar. Ya, kalian boleh nanya-nanya iseng. Eh, mulai dari jam 9 pagi lah ya, sampai jam 9 malam, nanti aku bales satu persatu kalau memang butuh. Atau misalkan kalian butuh kayak rangkuman-rangkumannya Pak Martinus ini, ya, Pak Martinus ini bagus banget loh. Ya, buat apa? Rangkuman-rangkumannya, ini ada beberapa, ya. Ada lagi sebenarnya buat materi UAS juga. Itu boleh minta ke aku juga di sini. Chat aja, nggak apa-apa, nggak usah ragu. Oke teman-teman, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, apalagi hari ini banyak belepotannya ya. Maklum, udah recording di jam-jam ya rawan lah ya. Eh, aku Rizky Malik Fajar, pamit undur diri, terima kasih.